Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Saifur Rahman, mahasiswa Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Kampus Institut Teknologi Aditama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok kami akan mencoba untuk mempresentasikan perihal elektronika daya sebagai syarat pelengkap tugas dalam mata perkuliahan elektronika daya. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Dwi Rizky Maulidin, NPM 03.2018.1.07429. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Satria Saifur Rahman, NPM saya 07438. Kemudian ada rekan saya Ugi Asnawan, NPM-nya 07463. Pada kesempatan kali ini, pada pembahasan kali ini terdapat juga alur pembahasan dalam presentasi ini. Yang pertama adalah diode, yang kedua adalah untai chopper, kemudian yang ketiga adalah saklar model pembalik, baik itu 1 fase ataupun 3 fase. Kemudian yang keempat adalah model penyearah, dalam hal ini adalah inverter. Langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama adalah diode. Pada pembahasan elektronika daya, maka yang dibahas pun adalah diode daya. Secara umum, gambaran rangkaian diode adalah seperti ini. Ada kutub yang dinamakan kutub anode dan ada kutub yang dinamakan kutub katode. Diode itu sendiri merupakan salah satu komponen utama dalam rangkaian elektronika daya. Jadi diode daya itu merupakan salah satu komponen utama dalam rangkaian elektronika daya yang memiliki kapasitas daya yang lebih besar daripada diode biasa. Kapasitas daya yang dimaksud dapat berupa kapasitas tegangan yang lebih besar ataupun kapasitas arus yang lebih besar. Komponen ini memiliki 2 terminal. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan, anode dan katode. Atau anode itu kutub positif, jadi sebagai sumbernya masuknya di sini input. Kemudian katode sebagai kutub negatif atau keluaran. Dalam peranannya, diode ini berfungsi sebagai switching. Nah, fungsi diode ada beberapa, yakni yang pertama adalah switching atau sebagai penyearah atau sebagai pemotong atau sebagai penjepit dan fungsi lainnya. Berikut merupakan salah satu bentuk fisik daripada komponen diode daya ya. Nah, ini ada yang kecil, ada yang tipe panjang. Kemudian kita berlanjut ke yang kedua adalah untai chopper. Apa sih untai chopper itu? Untai chopper merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber masukan searah tegangan DC yang tetap menjadi sumber keluaran searah tegangan DC yang dapat dikendalikan atau diatur. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau tegangan inputnya 12 volt, kita mau merubah menjadi 24 volt, bisa nih pakai DC chopper ini. Nah, DC chopper ini sendiri dimanfaatkan terutama untuk penyediaan tegangan keluaran DC yang bervariasi besarannya sesuai dengan permintaan beban. Jadi kalau ada suatu peralatan yang mengharuskan inputannya itu, misal tegangan input suatu alat itu adalah 24 volt, sedangkan tegangan DC yang tersedia adalah senilai 12 volt. Maka kita bisa memanfaatkan DC chopper ini untuk meng-up tegangan, step up tegangan. Nah, DC chopper merupakan nama lain dari konverter DC to DC. Fungsinya, nah, untuk fungsi itu sendiri,
DC chopper ini sebagai saklar elektronis yang dalam pengaturannya menggunakan rangkaian pemicu berupa gelombang pulsa, baik arus maupun tegangan, tergantung pada komponen semikonduktornya. Hal ini tertuang dalam buku yang berjudul Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik karya Muhammad Ali. Nah, ini untuk diagram bloknya, DC in, DC convert, DC out. Jadi kalau 12 in-nya, out-nya bisa 24 ataupun lebih kurang atau lebih besar atau lebih kecil dari inputnya. Kemudian macam-macam dari DC chopper itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah rangkaian penurun tegangan atau bisa disebut chopper step down atau buck converter. Kemudian yang kedua adalah rangkaian penaik tegangan atau chopper step up atau bisa dikatakan sebagai boost converter. Kemudian yang ketiga adalah rangkaian penaik dan penurun tegangan atau chopper buck atau boost converter. Chopper buck boost converter. Chopper step down atau buck converter itu sendiri merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah listrik DC menjadi listrik DC dengan tegangan yang lebih rendah dari tegangan sumber. Jadi diturunkan. Rangkaian ini tersusun dari komponen semikonduktor. Ada transistor, BJT, FET, IGBT, atau SCR, dan rangkaian penyulutnya. Chopper step down ini sendiri bekerja berdasarkan pengaturan waktu nyala atau T-on dan waktu mati atau T-off dari saklar elektronis. Dengan pengaturan T-on dan T-off atau yang dikenal dengan pengaturan siklus kerja duty cycle, maka akan didapatkan tegangan output yang lebih rendah dari tegangan sumber atau VS. Besarnya keluaran tegangan dapat dirumuskan seperti berikut. V output sama dengan T-on per T-on plus T-off dikalikan V sumber. Untuk rangkaian, gambar rangkaiannya sendiri ada di sini. Kemudian berlanjut ke chopper step up atau boost converter. Chopper step up adalah rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah listrik DC tetap menjadi listrik DC dengan tegangan yang lebih besar. Jadi tegangannya dinaikkan. Untuk menaikkan tegangan pada sumber rangkaian chopper step up diberikan induktor yang akan menyimpan muatan pada saat diberikan tegangan input. Prinsip kerja DC chopper step up ini sendiri adalah dengan mengatur saklar elektronik. Pada saat saklar posisi on, maka arus listrik dari sumber akan mengisi induktor dan mengikuti loop, mengikuti lingkarannya, mengikuti rangkaiannya. Besar tegangan keluaran chopper boost converter ini dapat dirumuskan sebagai berikut. V output sama dengan V sumber plus V induktor. Atau bisa juga menggunakan V output sama dengan 1 per 1 min A dikalikan Vs. Dalam artian A itu adalah T-on per T-on plus T-off. Nah, untuk rangkaian boost converternya itu di sini input DC sampai dengan outputnya. Kemudian berlanjut ke chopper step down up atau buck bus converter. Rangkaian chopper step up atau down atau penaik atau penurun tegangan DC ke DC juga dapat disebut dengan istilah buck boost converter. Merupakan rangkaian pengubah listrik DC menjadi listrik DC dengan tegangan output yang dapat dinaikkan atau diturunkan. Rangkaian ini menggabungkan antara chopper step down dan chopper step up. Komponen yang digunakan pada rangkaian ini sama dengan chopper step down atau step up, yaitu menggunakan transistor BJT, FET, IGBT, ataupun SCR. Prinsip kerjanya sendiri, rangkaian kontrol
memberikan sinyal kepada FET atau FET. Jika FET off, maka arus akan mengalir ke induktor, dan jika FET on, energi dari induktor akan turun dan arus mengalir pada menuju beban. Besarnya tegangan keluaran konverter ini dapat dirumuskan sebagai berikut. V out sama dengan A per 1 min A dikalikan V sumber, di mana A adalah siklus kerja. A sama dengan T on per T on plus T off. Ini untuk rangkaiannya. Kemudian berlanjut ke kelas chopper. Nah, kelas chopper ini ada 5. Yang pertama adalah kelas A atau kuadran 1. Daerah arus dan tegangan yang dihasilkan terletak pada kuadran 1. Artinya, arus dan tegangan yang dihasilkan adalah positif dan berfungsi sebagai buck converter atau penurun tegangan berarti ya. Kemudian yang kedua adalah chopper kelas B atau kuadran 2. Pada chopper kelas B, selalu terdapat sumber DC pada sisi beban. Kemudian chopper kelas C atau kuadran 3 merupakan kombinasi dari dua chopper, yakni chopper A dan chopper kelas B. Kemudian ada chopper kelas D yang bekerja pada kuadran 1 dan 4. Merupakan gabungan dari chopper kelas A dan chopper kelas B, di mana arus selalu positif dan tegangan yang didapat berubah baik positif maupun negatif. Kemudian yang terakhir adalah chopper kelas E, di mana daerah kerja atau arus tegangan outputnya dapat berada pada 4 daerah, yaitu bisa positif maupun negatif. Chopper kelas E terdiri atas 4 buah saklar semikonduktor dan 4 buah diode yang disusun anti paralel. Chopper 1, CH1 dan diode 1 beroperasi pada kuadran 1. Nah, kemudian prinsip kerja chopper kelas A. Pada saat chopper on, maka V out sama dengan V in karena arus akan mengalir langsung dari sumber ke beban. Jika chopper off, berarti sama dengan 0, tetapi arus keluaran tetap mengalir melalui diode freewheeling. Kemudian kelas B, prinsip kerjanya pada saat chopper on, tegangan output V out akan sama dengan 0, tetapi tegangan sumber pada beban V in akan mengalirkan arus melalui induktor dan chopper. Induktor akan menyimpan energi selama waktu T on dari chopper. Kemudian kelas C, pada saat chopper on, tegangan output akan sama dengan 0, tetapi tegangan sumber di beban V in akan mengalirkan arus melalui induktor dan chopper. Induktor akan menyimpan energi selama waktu T on dari chopper. Yang kelas D, gabungan dari chopper kelas A dan kelas B, di mana daerah kerja dari chopper ini yaitu pada kuadran 1 dan kuadran 4. Kemudian arus selalu positif dan tegangan yang dapat berubah naik, baik positif ataupun negatif. Kemudian untuk chopper kelas E, prinsip kerjanya daerah kerja atau arus dan tegangan outputnya dapat berada pada 4 daerah kuadran, yaitu bisa positif maupun negatif. Chopper kelas E terdiri atas 4 buah saklar semikonduktor. Ini yang tadi. Kemudian berlanjut ke aplikasi rangkaian DC chopper. Pada era zaman sekarang sangat banyak dalam peralatan elektronik maupun peralatan listrik yang menggunakan DC chopper sebagai catu daya. Nah, beberapa contoh aplikasi pada catu daya DC chopper di komputer, ada di laptop, bisa di handphone, di DVD player, TV LED, perangkat audio, obat nyamuk elektrik, alat kejut setrum listrik, alat pijat elektronik, perangkat telekomunikasi, dan lain sebagainya. Biasanya, chopper DC ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan rangkaian catu daya bersama dengan penyearah terkendali atau inverter. Ini merupakan contoh produknya. Nah, kemudian kita berlanjut ke model penyearah. Model penyearah
menjadi salah satu komponen terpenting dalam rangkaian elektronika daya yang digunakan sebagai catu daya atau power supply. Fungsi dasarnya menyerupai inverter, yaitu mengubah inputan AC menjadi keluaran DC. Biasanya, tegangan keluaran DC yang dihasilkan oleh rangkaian perlu difilter dan diregulasi agar bentuk gelombang DC lebih halus dan konstan pada nilai tertentu. Berdasarkan sumber tegangan input, rangkaian penyiarah dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian penyiarah dengan sumber tegangan AC 1 fase dan rangkaian penyiarah daya dengan sumber tegangan AC 3 fase. Sedangkan berdasarkan bentuk gelombangnya dapat dibedakan menjadi rangkaian penyiarah daya setengah gelombang dan rangkaian penyiarah daya gelombang penuh. Sedangkan berdasarkan bebannya, rangkaian penyiarah dapat dibedakan menjadi rangkaian penyiarah daya beban resistif dan rangkaian penyiarah daya beban resistif dan induktor. L itu induktif. Rangkaian penyiarah satu fase. Rangkaian penyiarah daya setengah gelombang. Jadi bagian yang pertama adalah rangkaian penyiarah daya setengah gelombang, merupakan rangkaian penyiarah daya yang paling sederhana, di mana hanya terdiri atas satu diode saja. Untuk pembebanan DC yang tidak memerlukan kestabilan tinggi, seperti pada lampu indikator pada rangkaian elektronika. Kelemahannya, bentuk gelombang DC yang dihasilkan kurang halus, sehingga menghaluskan diperlukan filter kapasitor dengan kapasitor yang besar. Untuk kelebihannya sendiri, rangkaian ini hanya membutuhkan satu diode, sehingga lebih hemat. Ini rangkaiannya. Untuk besar kecilnya tegangan yang dikeluarkan dapat dirumuskan sebagai berikut. VDC sama dengan Vm per Pi sama dengan 0,318 Vm. Vm-nya 0,318. Kemudian IDC-nya sendiri, arus keluarannya, besar kecil arus yang dialirkan ke beban adalah senilai IDC sama dengan 0,318 Vm per R. Lanjut ke rangkaian penyiarah daya gelombang penuh. Kelebihannya dalam bentuk tegangan dan arus keluaran relatif lebih baik dengan ripple yang lebih kecil. Selain itu, tegangan output yang dihasilkan juga lebih besar dibandingkan dengan rangkaian penyiarah setengah gelombang. Pada aplikasinya, rangkaian penyiarah gelombang penuh bisa dibebani dengan beban yang bersifat resistif seperti lampu pijar, jadi lebih besar ya. Lampu LED dan pemanas. Selain beban resistif, terkadang rangkaian penyiarah ini juga diberi beban yang bersifat resistif dan induktif. Jadi RL bebannya. Besar kecilnya tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut. VDC sama dengan 2 Vm per Pi sama dengan 0,637 Vm. Sedangkan untuk tegangan RMS-nya sendiri adalah VL sama dengan Vm per akar 2 sama dengan 0,707 Vm. Nah, kemudian rangkaian penyiarah 3 fase, rangkaian 3 fase dengan gelombang beban R setengah gelombang digunakan untuk menyiarahkan sumber listrik. Digunakan untuk menyiarahkan sumber listrik 3 fase. Bentuk gelombang outputnya sudah lebih baik dari penyiarah 1 fase, baik yang setengah maupun gelombang penuh. Pada umumnya, listrik 3 fase menggunakan konfigurasi bintang di mana titik tengah dari lilitan dihubungkan dengan titik netral yang ditanahkan, di mana fase R, fase S, dan fase T masing-masing berbeda 120 derajat. Nah, ini untuk rangkaian penyiarah daya 3 fase setengah gelombang beban RL atau beban resistif murni atau campuran resistif dan induktif. Beban resistif induktif akan mempunyai dampak yang sama dengan beban resistif induktif pada penyiarah 1 fase. Jadi efek yang dihasilkan itu sama dengan penyiarah 1 fase, beban resistif induktif. Kemudian rangkaian penyiarah 3 fase gelombang penuh beban resistif. Rangkaian ini terdiri dari 6 diode yang dipasang secara seri antar diode per fase dan paralel terhadap sumber masukan.
Jumlah diode yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap keluaran bentuk gelombang DC yang lebih halus. Jadi tidak harus 6 diode, bisa karena lebih dari 6 diode itu nanti output yang dihasilkan adalah lebih halus gelombangnya. Rangkaian penyiaran satu fase gelombang penuh RL ini rangkaiannya hampir sama kan ya kalau diperhatikan, cuman ini ada tambahan induktornya. Kemudian kita beralih ke saklar model pembalik atau inverter. Dalam buku Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik karya Muhammad Ali pada bab 7 tentang rangkaian DC chopper dan aplikasinya disebutkan bahwasannya penyiarah atau pembalik dalam kurung inverter. Inverter itu sendiri merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah listrik DC menjadi AC, baik 1 atau 3 fase dengan tegangan dan frekuensi yang dapat diatur. Kemudian inverter terbagi menjadi inverter 1 fase dan inverter 3 fase. Untuk 1 fase, tegangan output yang dihasilkan dari rangkaian inverter berupa gelombang kotak, yang mana gelombang kotak ini kurang baik jika digunakan untuk menyuplai beban listrik karena menimbulkan panas dan ketidaknormalan kinerja peralatan listrik dan elektronika. Secara umum, outputnya sama antara 1 fase dengan 3 fase. Nah, ini berupa gelombang kotak. Akan tetapi idealnya adalah gelombang yang diinginkan adalah gelombang sinus atau sinusoidal. Sementara itu, untuk menghasilkan gelombang listrik AC yang berbentuk sinus diperlukan rangkaian tambahan seperti pulse width modulator atau sering dikenal dengan istilah PWM. Rangkaian inverter 1 fase dibentuk dari saklar elektronik dengan konfigurasi jembatan terdiri atas 4 saklar elektronik. Di atas dapat disederhanakan ralat ya ini. Jadi bisa dibentuk dengan 4 saklar elektronik yang dapat disederhanakan dengan rangkaian ekivalen. Nah, ini untuk rangkaian inverter 1 fasenya, ini rangkaian inverter ekivalennya. Dengan sumber listrik DC, melalui rangkaian inverter akan didapat output listrik AC dengan cara mengatur keempat saklar elektronik secara bergantian dengan aturan tertentu. Dengan mengatur saklar S1 dan S2 pada posisi on, sementara S3 dan S4 pada posisi off, maka arus listrik akan mengalir dari sumber positif menuju S1, selanjutnya menuju beban dan seterusnya melewati saklar S2 dan kembali ke sumber daya negatif baterai. Pada kondisi ini, arus mengalir dari positif ke negatif beban. Ini adalah arah aliran arus dan bentuk gelombang outputnya. Tahap selanjutnya dengan mengatur saklar S3 dan S4 on jadi dibalik ya. Jadi tadi S1 dan S2 yang on, sekarang S3 dan S4 yang on. S1 dan S2-nya off. Maka arus listrik akan mengalir dari sumber positif menuju saklar S3. Selanjutnya beban menuju beban dan seterusnya melewati saklar S4 dan kembali ke sumber daya negatif baterai dengan pengaturan saklar-saklar elektronik untuk on dan off secara bergantian dengan frekuensi tertentu. Ini untuk arah aliran arusnya, ini untuk gelombang outputnya. Untuk rangkaian inverter 3 fase digunakan untuk mengubah sumber listrik DC menjadi AC 3 fase. Komponen digunakan pada rangkaian inverter 3 fase pada umumnya adalah SCR atau IGBT yang disusun dengan konfigurasi jembatan yang kemudian disederhanakan dengan rangkaian ekivalen. Ini untuk rangkaian inverter 3 fasenya, ini untuk rangkaian ekivalen 3 fasenya. Prinsip kerja dari rangkaian inverter 3 fase itu sendiri tidak jauh berbeda dengan inverter 1 fase. Untuk mengubah listrik DC menjadi AC diperlukan mekanisme pengendalian kombinasi penyaklaran secara otomatis dan sesuai ketentuan. Nah, ini untuk ketentuannya, di mana dimisalkan saklar S1, S5, S6 pada kondisi on, sedangkan S2, S3, S4 dalam kondisi off. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ketentuan. Dengan pengaturan penyalaan saklar elektronis yang berjarak 1200 akan didapatkan gelombang listrik AC
AC 3 fase, akan tetapi listrik 3 fase yang dihasilkan masih berbentuk gelombang kotak. Listrik 3 fase gelombang kotak ini kurang baik jika digunakan untuk mensuplai peralatan listrik karena dapat menimbulkan panas. Nah, untuk aplikasi rangkaian inverter itu sendiri di mana? Nih contohnya, lampu emergency. Lampu emergency itu di dalamnya kan terdapat catur daya sumber DC, rangkaian pengisi baterai, rangkaian pengubah listrik DC menjadi AC. Nah, itu menggunakan inverter. Di dalam lampu emergency terdapat berbagai modul. Antara lain modul baterai, modul charging baterai, modul penyarah dari AC ke DC, modul switch yang akan memindahkan catur daya jika sumber listrik utama padam, dan modul inverter untuk mengubah listrik DC dari baterai menjadi listrik AC. Ini untuk rangkaiannya. Kemudian diaplikasikan pada pengubah listrik solar cell. Nah, pada pengubah listrik solar cell, inverter dipasang dengan baterai untuk mengubah energi yang tersimpan di baterai menjadi listrik AC. Itu untuk dikeluarkan setelahnya. Jadi sebelum output, dia harus dipasang inverter agar berubah menjadi AC tegangannya, listrik AC. Kemudian yang ketiga adalah kontrol kecepatan dan torsi motor. Dengan VSD, dikenal dengan nama Variable Speed Frequency. Produk inverter merupakan rangkaian kontrol kecepatan dan torsi dapat mengurangi konsumsi energi yang dibutuhkan oleh peralatan secara signifikan. Ini untuk produknya, produk inverter kontrol kecepatan dan torsi motor dengan VSD. Ini untuk diagram bloknya, ini untuk rangkaiannya. Sampai di akhir, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada satu quotes ini yang menurut kelompok kami cocok untuk presentasi kali ini. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Dari B.J. Habibie. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.